Selamat datang kembali. Hari ini di depan kita ada sebuah dokumen yang, jujur aja, judulnya agak teknis ya. Bab 25 AI and Clinical Decision Support System atau CDSS. Kelihatannya rumit, tapi misi kita simpel. Kita mau kulik bareng-bareng gimana caranya teknologi ini bisa jadi semacam mesin strategis buat rumah sakit. Coba deh Anda bayangkan, rumah sakit punya otak kedua yang siaga 24 jam, yang bisa ngebisikin dokter, cek kemungkinan sepsis deh, atau mungkin bilang ke bagian keuangan, klaim pasien ini datanya kurang lengkap. Nah, kurang lebih itulah dunia CDSS yang mau kita jelajahi. Konsepnya memang begitu, dan kedengerannya emang agak-agak fiksi ilmiah ya, tapi disitulah tantangannya. Banyak yang ngira ini kayak sulap, padahal di balik otak kedua yang canggih ini, ada tulang punggung data yang seringkali rapuh. Tanpa data klinis yang bersih, yang terstruktur, ya otak secerdas apapun bisa salah ambil keputusan. Jadi ini bukan cuma soal teknologi, tapi soal mengubah cara kerja dari akarnya. Tujuannya jelas, seperti di dokumen ini. Mutu layanan naik, pasien lebih aman, dan ini nih yang penting buat direksi, kantong rumah sakit nggak bocor karena urusan klaim, apalagi di era JKN. Oke. Kita mulai dari dasarnya dulu. Sebelum kita kagum sama solusinya, dokumen ini kan menjabarkan daftar penyakit operasional yang kayaknya udah kronis ya di banyak rumah sakit. Masalah-masalah yang mungkin kita sendiri pernah rasakan sebagai pasien atau keluarga. Banget. Di bagian awal dokumen ini dipetakan dengan jelas. Pertama, kesalahan klinis. Ini luas banget. Bisa salah diagnosis, atau dokter mungkin pesan tes lab yang sebenarnya nggak perlu. Atau malah kelewatan ya? Nah, atau sebaliknya, ada tes penting yang malah terlewat. Kedua, dokumentasi yang berantakan. Ini kedengarannya sepele, tapi ini hantu buat bagian keuangan. Satu aja catatan nggak konsisten, klaim puluhan juta bisa ditolak. Ketiga, inkonsistensi antar dokter. Dokter jaga A sama dokter jaga B, untuk kasus yang sama, pendekatannya bisa beda banget. Standar pelayanan jadi nggak merata, kan? Tunggu. Ini semua kan masalah klasik yang udah dari dulu ada. Apa benar sebuah sistem AI bisa jadi semacam obat dewa untuk semua itu? Rasanya kok gimana ya? Terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Di mana biasanya implementasi sehebat ini tersandung di dunia nyata? Pertanyaan yang bagus banget. Dan ini langsung ke jantung masalahnya. CDSS itu memang bukan obat dewa. Dia cuma alat bantu. Kalau diterapkan dengan benar, dampaknya bisa luar biasa. Diagnosis jadi lebih tajam karena AI bisa nyodorin kemungkinan yang mungkin nggak kepikiran sama dokter yang lagi capek. Peringatan dini, misalnya buat pasien yang kondisinya diam-diam memburuk, itu bisa benar-benar nyelamatin nyawa. Klaim jadi kokoh. Tapi tersandungnya di mana? Di mana tuh? Biasanya di manusianya. Dokter ngerasa keganggu. Perawat ngerasa kerjaannya nambah rumit. Akhirnya, sistem canggih itu cuma jadi pajangan. Kuncinya, dan ini diulang-ulang di dokumennya, adalah integrasi ke alur kerja, bukan nambahin beban kerja. Oke, jadi jelas, ini bukan solusi tunggal ya. Saya lihat dokumen ini juga mecah CDSS jadi beberapa rasa atau tipe. Kalau kita ibaratkan ini mobil, kayaknya ada yang model standar, ada juga yang udah bisa nyetir sendiri. Analogi yang pas banget itu. Tipe yang paling dasar itu namanya rule-based CDSS. Ini kayak mobil manual yang patuh banget, kita yang tentuin aturannya. Jika pasien demam dan trombositnya turun, maka munculkan peringatan demam berdarah. Aturannya diambil dari panduan resmi Kemenkes misalnya. Simple, efektif. Terus ada scoring-based CDSS. Ini pakai sistem skor yang udah divalidasi medis. Kayak Score News buat deteksi dini perburukan kondisi. Sistem ini jadi kayak kalkulator otomatis yang bakal teriak. Bahaya kalau skornya lewat ambang batas. Nah, di sini nih kayaknya mulai masuk AI yang lebih pintar. Mobil yang bisa prediksi jalanan macet di depan. Berikut Deco Predictive CDSS. Ini udah pakai machine learning. Sistemnya belajar dari data puluhan ribu pasien sebelumnya buat prediksi risiko. Misalnya, pasien ini punya kemungkinan 80% mengalami gagal ginjal akut dalam 48 jam ke depan. Ini proaktif, bukan reaktif lagi. Dan yang paling canggih, yang kayak mobil otonom itu, NLP and AI-based CDSS. NLP? Natural Language Processing. Ini AI yang sama di balik ChatGPT. Artinya, dia bisa baca dan paham catatan naratif yang ditulis dokter di rekam medis. Wah, berarti dia bisa ngerti tulisan dokter yang kadang terkenal unik itu. Secara teori, tujuannya ke sana.
Anggap aja ini penerjemah dari bahasa dokter ke bahasa data yang terstruktur. Selama ini kan informasi klinis paling berharga seringkali kekunci di dalam paragraf-paragraf tulisan dokter. Nah, teknologi ini akhirnya ngasih kuncinya, bikin AI bisa nyimpulin kondisi pasien secara otomatis atau nemuin detail penting yang mungkin kelewat sama manusia. Konsepnya luar biasa sih. Tapi gimana semua ini kerja di belakang layar? Dokumen ini ngejelasin ada semacam dapur pacu dengan 4 tahap. Bisa dijelasin dengan cara yang lebih gampang dicerna nggak? Tentu, bayangin aja prosesnya kayak koki ahli di restoran bintang 5. Di dokumen disebutnya data, knowledge, inference, sama delivery. Pertama, data. Ini semua bahan mentah segar yang masuk ke dapur. Hasil lab, hasil ronseng, tekanan darah, sampai catatan perawat. Semuanya. Oke, bahan mentah. Kedua, knowledge base. Ini buku resep rahasia si Koki. Isinya semua standar medis, panduan praktek klinis, aturan Kemenkes. Bahan mentah tadi dicocokkan ke buku resep ini. Resepnya ya? Ketiga, inference engine. Nah, ini otaknya si Koki. Dia yang mikir, nyampur bahan-bahan, sesuai resep buat jadi sesuatu. Bahan A, B, C menurut resep jadinya hidangan X. Terakhir, delivery. Ini cara hidangannya disajikan ke pelanggan, yaitu dokter dan perawat, apa disajikan sebagai alert merah yang kedip-kedip, awas hidangan ini terlalu pedas. Atau notifikasi simple ke ponsel perawat. Cara penyajian ini krusial banget. Analogi koki itu ngebantu banget. Tapi ini semua kedengarannya kayak proyek raksasa yang biayanya selangit. Kalau sebuah rumah sakit mau mulai, apa mereka harus langsung bangun restoran bintang 5 ini? Atau dokumen ini nyaranin semacam paket starter buat dicicipi dulu? Pertanyaan yang sangat praktis. Dan dokumen ini sadar banget soal itu. Di bagian 25.4, mereka nyajiin menu prioritas. Modul-modul yang dampaknya paling besar dengan usaha yang paling masuk akal. Ini paket starternya nih. Nomor 1, CDSS IGD. Di sana kan setiap detik berharga. Sistem bisa bantu triase otomatis, rekomendasiin pemeriksaan awal, dan yang paling krusial, ngasih peringatan dini sepsis. Pembunuh senyap di rumah sakit itu ya? Betul. Kedua, CDSS rawat inap. Fokusnya deteksi pasien yang kondisinya diam-diam memburuk. Saya lihat ada juga menu yang fokusnya bukan ke pasien langsung, tapi ke kesehatan dompet rumah sakitnya. Benar sekali. Modul ketiga yang prioritas banget itu CDSS, klaim JKN, dan CP Compliance. Ini pada dasarnya polisi keuangan internal. Perlu diingat, di era JKN, RS dibayar berdasarkan kode diagnosis lewat sistem INACDG. Salah satu kode aja bisa rugi puluhan juta buat satu pasien. Nah, CDSS ini mastiin semuanya tercatat dengan benar secara finansial, jadi RS nggak tekor cuma karena administrasi. Dua lagi yang penting. CDSS obat, ini apoteker digital, dan terakhir CDSS buat kelompok resiko tinggi, kayak pasien lansia. Coba kita bedah lebih dalam soal polisi keuangan JKN tadi. Ini pasti paling menarik perhatian manajemen nih. Gimana persisnya sistem ini bekerja? Bikin klaim jadi lebih solid, kayak istilah di dokumen. Yang menarik di sini tuh CDSS mengubah proses klaim dari sesuatu yang reaktif jadi proaktif, dipantau sejak pasien masuk. Pertama, sistem secara real-time menganalisis diagnosis dokter. Kalau kurang spesifik, sistem bisa nyaranin, dok berdasarkan data, mungkin diagnosisnya sepsis berat, bukan cuma demam tifoid. Oh, itu pengaruhnya besar ya ke besaran klaim? Besar banget. Kedua, sistem main dai data buat nyari penyakit penyata atau komorbiditas yang mungkin lupa dicatat. Ketiga, dan ini yang paling revolusioner, sistem bisa bikin draft resume medis otomatis. Ini motong waktu kerja coder, ngurangin human error. Hasilnya, klaim jadi susah banget didebat sama verifikator. Solid dari awal sampai akhir. Oke, sekarang kita sampai ke bagian yang menurut saya paling seru. Di bagian 25.7, ada daftar 30 prompt atau perintah siap pakai. Awalnya saya kira ini daftar fitur teknis, tapi pas dibaca, ini lebih kayak daftar permohonan atau doa dari para dokter dan manajer RS ya. Isinya konkret banget. Betul sekali. Itu bukan daftar fitur, itu daftar masalah yang minta diselesaikan. Ini daftarnya kan panjang banget. Kalau saya tantang Anda nih, bayangkan Anda direktur rumah sakit. Dananya terbatas. Anda cuma boleh pilih 3 jurus paling sakti dari daftar 30 ini buat diimplementasikan tahun depan. Mana yang bakal Anda pilih dan kenapa? Yang nyelamatin nyawa atau yang nyelamatin uang? Wah, pertanyaan sulit.
tapi realistis banget. Oke, kalau saya harus milih 3. Jurus pertama, saya pilih PROM 2511, CEDSS Pencegah Kesalahan. Isinya, desain CEDS pencegah double dose, interaksi obat, order tidak sesuai diagnosis, terapi duplikasi. Kenapa? Karena ini langsung ke inti sumpah dokter, primum non nocere, jangan menyakiti. Ini jaring pengaman fundamental. Satu kesalahan obat yang tercegah bisa nyelamatin nyawa, sekaligus ngehindarin RS dari tuntutan hukum. Ini investasi keselamatan. 1 untuk keselamatan. Masuk akal. 2 lagi. Jurus kedua saya pilih yang nyelamatin uang. PROM 256, optimasi klaim INA CBGS. Isinya, buat CEDSS untuk memvalidasi kelengkapan dokumen klaim, kesesuaian kode, dan mengingatkan komorbiditas. Kenapa? Karena stabilitas finansial itu napasnya rumah sakit. Tanpa itu, kita nggak bisa ngomongin kualitas. Modul ini mastiin RS dapat haknya secara penuh dari JKN. Ini investasi untuk keberlanjutan. Keselamatan. Keberlanjutan. Oke, 1 lagi. Apa pilihan ketiga Anda? Pilihan ketiga saya jatuh pada prompt 2527, penjaga kualitas data. Isinya, buat CDSS untuk memeriksa kualitas data RME, data hilang, catatan tidak lengkap, inkonsistensi waktu. Ini mungkin kedengarannya nggak seksi ya, Tapi pentingnya. tapi ini fondasi dari segalanya. Tanpa data berkualitas, 2 jurus saya tadi dan 27 jurus lainnya bakal jadi omong kosong. AI secanggih apapun akan menghasilkan sampah kalau makanannya sampah. Garbage in, garbage out. Ini investasi untuk masa depan. Jadi 3 pilihan saya, selamatkan pasien, selamatkan keuangan, dan bereskan fondasinya. Memilih jurus yang tepat itu satu hal. Tapi ngejalaninnya itu hal lain. Dokumen ini ditutup dengan peringatan keras. CDSS bukan aplikasi. CDSS adalah sistem klinik. Ini kedengarannya filosofis, tapi kayaknya praktis banget. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, Anda nggak bisa cuma install CDSS terus berharap keajaiban terjadi. Banyak banget cerita kegagalan. Tanda-tandanya jelas. Pertama, dokter dan perawat nggak mau pakai. Mereka punya cara sendiri buat nge-bypass sistem karena dianggap ganggu. Kedua, alert atau peringatan yang muncul itu berisik. Terlalu banyak notif gitu ya? Persis, kayak Anda dapat notif nggak penting di HP tiap 5 menit. Lama-lama diabaikan kan? Fenomena ini namanya alert fatigue. Ini bahaya banget. Ketiga, sistemnya berdiri sendiri. Nggak nyambung sama alur kerja atau proses klaim. Jadinya ada 2 dunia yang jalan paralel. Dunia CDSS dan dunia nyata. Lalu potret implementasi yang berhasil itu kayak gimana? Apa yang dirasain sama staf RS kalau CDSS ini benar-benar hidup? Gambaran suksesnya justru nggak kerasa kayak ada teknologi baru. Alur kerja dokter perawat malah terasa lebih mulus, lebih ringan. Peringatan yang muncul itu jarang, tapi sekali muncul, semua orang langsung nengok karena mereka tahu itu pasti penting. Dan yang paling utama, dampaknya bisa diukur. Manajer bisa nunjukin data. Lihat, sejak ada CDSS, rata-rata lama rawat inap turun 2 hari. Bagian keuangan bisa bilang, tingkat penolakan klaim JKN kita bulan ini 0. Kepala komite medis bisa lapor, nggak ada kasus kesalahan obat dalam 6 bulan terakhir. Jadi, berhasilnya itu bukan diukur dari canggihnya algoritma, tapi dari adopsi pengguna dan dampak nyata. Jadi setelah kita ngobrol panjang lebar, yang paling nempel di kepala saya adalah CDSS ini bukan soal beli software tercanggih, tapi soal mengubah kebiasaan. Ini proyek perubahan budaya, bukan proyek IT. Ia maksa rumah sakit buat standarin proses, rapiin data, dan yang terpenting, bikin semua orang, dari direktur sampai perawat, ngomong dalam bahasa yang sama. Bahasa data. Implementasinya pun harus cerdas, dimulai dari area yang paling sakit dulu, kayak IGD atau klaim JKN, buat nunjukin manfaat nyata secepatnya. Tepat sekali. Dan kalau boleh saya nambahin satu pemikiran penutup ya, untuk Anda renungkan, dokumen ini kan optimis banget, memposisikan CDSS sebagai asisten atau co-pilot buat dokter. Namun, ini diam-diam ngebuka satu kotak Pandora yang rumit banget buat masa depan. Ketika co-pilot AI ini ngasih rekomendasi yang ternyata keliru dan berakibat fatal buat pasien, siapa yang pegang tanggung jawab akhir? Apakah dokternya, rumah sakit yang beli sistemnya, atau perusahaan teknologi yang ngerancang algoritmanya? Ini perdebatan etis dan hukum yang bakal jadi makin panas seiring makin pintarnya otak kedua yang kita pasang di rumah sakit kita.